Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya kalau setiap mau tampil itu saya yang kalau bukan nyanyi, lompat-lompat, ketawa, pokoknya harus happy. Kenapa? Karena syarat untuk sukses sebenarnya adalah happy. Kalau Anda tidak happy dengan pekerjaan Anda, jangan harap mau sukses cepat. Iya, kan kebanyakan orang berpikir seperti ini. Kita kerja dulu, baru sukses, baru happy. Ini salah, ini mindset umum. Mindset orang sukses di luar sana. Kita happy dulu, supaya apa? Supaya kita nyaman di tempat kerja kita. Kita nyaman, kita happy dengan pekerjaan kita tanpa tekanan. Nah, akhirnya apa? Itu akan memudahkan Anda untuk mencapai kesuksesan. Aplaus dulu untuk diri Anda. Seperti bintang. Ya, oke. Ini saya rasa sudah beda auranya nih. Iya, setuju dengan musiknya itu seperti bintang. Iya, suatu saat kita akan bakalan memetik sesuatu dengan apa yang kita korbankan pada hari ini. Iya, saya sangat mempercayai itu. Teman-teman yang hadir di sini mengorbankan waktu, mungkin biaya mungkin, ya, tenaga, ya, itu semua akan terbayar mahal kalau Anda tanggapi positif. Ya, karena hanya ada dua tipe manusia, positif dengan negatif. Di dalam ruangan ini beruntung banget sebenarnya kalian hadir. Kenapa? Karena Anda dikelilingi oleh orang positif. Iya, kalau kita dikelilingi orang positif, nggak ada celah untuk Anda negatif. Iya, tapi kalau Anda keluar dari ruangan ini, lantas bertemu dengan seseorang yang negatif, ngapain kamu hadir tadi di sana? Aduh, itu bisnis MLM, itu bisnis itu bisnisnya. Berarti Anda sudah mulai terpengaruh dengan hal negatif. Iya, saya tidak bisa jamin ya. Saya tidak bisa jamin di luar ruangan ini Anda masih positif atau tidak. Tapi di dalam ruangan ini, mumpung Anda masih positif, nanti Anda wajib mengambil keputusan, karena keputusan Anda hari ini menentukan masa depan Anda. Iya. Ya, Bapak Ibu, sebelum lanjut perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Tahirga, SPD. Jadi alhamdulillah saya sarjana. Teman sarjana, saya asli Kabupaten Pindrang, mengadu nasib di Makassar itu mulai dari nol. Karena semua keluarga angkat tangan biaya kuliah saya, tidak ada. Iya, kalau saya itu dari dulu memang orangnya nekat. Iya, tahu nekat kan? Iya, nekat itu berarti tidak ada yang bisa halangi siapapun di depannya. Iya, mau keluarga mau siapapun. Tetapi saya alhamdulillah nekatnya positif, bukan nekatnya untuk melakukan hal yang jahat, bukan. Iya, keluarga angkat tangan, nggak ada biaya. Saya bilang, aduh, saya harus, intinya saya sampai ke Makassar dulu. Jadi mulai timbang kertas, jual ikan kering, jual es buah, itu saya lakukan. Yang penting apa? Yang penting saya tidak mencuri, Bapak Ibu, betul nggak? Iya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga tentang uang-uangnya kan? Iya, saya tidak menakut orangnya. Di sini saya mau cari uang. Ya. Saya cari uang, saya mau kaya raya, karena kita dilahirkan itu apa? Kita dilahirkan itu dalam keadaan apapun itu takdir ya. Ya, tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin itu, saya kira salah siapa? Salah kita sendiri. Karena kita hidup, kita masih bisa memilih apakah kita mau menjadi orang biasa-biasa saja atau menjadi orang luar biasa. Iya, saya kira video saya tadi sudah menggambarkan sedikit tentang kehidupan saya. Bapak Ibu, saya berasal dari orang yang tidak mampu, Bapak Ibu. Iya, bukan lagi tidak mampu, di bawahnya lagi miskin. Kenapa? Karena makan saja susah. Iya, di Makassar saya pernah rasakan tidak makan dalam sehari. Alhamdulillah banget. Disitulah ada hikmahnya ya. Disitulah saya tahu kalau ternyata air putih tidak bisa mengganjal kelaparan Anda. Semakin saya ganjal dengan air putih, semakin saya rasa sakit di dalam lambung saya, di dalam perut saya, dan semakin saya tidak bisa tidur. Yang tadinya saya bilang minum dulu air putih supaya saya bisa tidur. Iya, besok baru cari uang, cari makan, cari pinjaman, cari beras. Iya, di kampus saya terkenal peminjam beras, tidak apa-apa. Iya. Intinya yang penting saya tidak nulis bagaimana. Kebetulan banget ada teman yang suka makan di luar, daripada berasnya dimakan kutu, mending dimakan orang, ya. Ya, jadi daripada kutu, coba kebayang nggak? Secara tidak langsung saya bandingkan diri saya dengan kutu beras. Iya, daripada tidak bermanfaat di sana, mending masuk dalam perut saya. Makanya 8 orang teman saya tidak bakalan lupa. Ya walaupun ya mereka tidak semua gabung sama saya. Kenapa?
Kenapa kira-kira? Karena begitulah namanya gengsi. Kalau bertahan dalam diri gengsi, ya bahaya sekali. Ini temannya nih yang sudah dibantu, dan saya 8 orang teman saya siap loh bantu mereka, tapi cuma berapa yang mau? Tidak semua mau. Kenapa? Karena gengsi bergejolak di dalam jiwanya. Ya sudah, sayang banget padahal temannya sudah sukses, dan saya pun siap karena saya melihat mereka kemarin baik sama saya. Mereka bergantian pinjamkan beras ke saya. Itu yang saya ingat. Ya sayang banget ya. Sama pada hari ini teman-teman mungkin hadir di sini diundang sama pengundang Anda. Oke lah, mungkin saat ini belum ada hasil yang signifikan Anda lihat pada orang yang mengundang Anda. Tapi tunggu, ketika pengundang Anda ini tidak berhenti atau tidak menyerah, tunggu ketika pengundang Anda ini tampil di posisi saya saat ini. Ya, dan namanya kesuksesan kita tinggal jalani. Baru kamu hari ini ya, baru kamu sukses ada di sana. Berarti untuk sampai di sana kita harus ngapain? Ya jalan, Pak. Menjalani prosesnya. Ternyata dalam prosesnya ada yang halangin, teman. Iya. Aduh, kenapa kamu itu di sistem begitu ya? Udah, tinggal dilewati aja kan. Bye-bye. Ya kamu kan negatif, ngapain saya dengar? Seandainya teman Anda yang negatif pengaruh Anda, kemudian tanya, oke, saya dengar kamu bro, tapi bisa nggak kamu kasih saya uang makan per bulan? Kalau jawabannya iya, oke, silakan. Tapi sampai kapan dia mau kasih makan kita? Betul nggak? Betul. Iya, tapi kalau jawabannya tidak, aduh ngapain saya dengar? Bagi saya dengar orang yang sudah sukses di sana. Iya, menunggu saya di sana, menunggu saya di panggung Pajero 400 juta. Oh, tunggu saya maju lagi. Nah, dalam perjalanan itu kan tadi buat teman. Yang lebih parah lagi keluarga. Teman-teman di sini sudah ada pasti pernah merasakan bagaimana ketika kita dihalangi oleh keluarga, itu kan berat kan? Wah, ini keluarga saya nih. Lebih parahnya lagi, waduh ini orang tua saya. Iya, jadi saya pernah alami itu. Orang tua saya larang saya karena saya sakit. Ya, malulah. Saya terlalu semangat orangnya sampai lupa makan. Iya, jadi saya sakit itu bukan karena apa ya? Karena saya juga. Iya. Dilarang sama orang tua. Tapi apa? Maaf Pak. Bukan berarti orang tua saya negatif ya. Orang tua saya sayang sama saya, makanya dilarang sebenarnya. Tapi lagi-lagi yang jalani bisnis ini, yang jalani prosesnya adalah kita, bukan orang tua kita. Iya, orang tua tidak perlu tahu sebenarnya, karena beda dong jalannya orang tua dengan kita. Iya, kasih paham saja orang tua, maju terus. Maaf ya, maaf Pak, tunggu sedikit lagi. Insya Allah saya bisa bahagiakan mama sama bapak. Akhirnya apa? Saya maju, sampailah di detik ini 400 juta. Ini yang saya gunakan untuk berangkatkan umroh orang tua. Kira-kira orang tua saya masih mau larang saya tidak? Tidak. Ketika saya berhasil berangkatkan umroh. Ya, itu sekedar pengantar Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita melihat dan memilih siapa yang harus kita dengar. Iya, bahkan Bapak Ibu ya, bahkan kata hati pun kalau negatif jangan didengar. Kembali ke orang positif, kembali ke orang yang mengundang Anda. Itu cara membersihkan hati paling mantap. Iya. Oke. Mungkin saya punya slide ya sedikit ya. Ya. Oke, sambil tunggu slide-nya tadi MC-nya belum dulu untuk MC yang luar biasa. Jadi teman-teman di sini kalau mungkin lihat, aduh ini bisnis apaan sih? Kok yang bicara aja kaku dan lain-lain. Nah, itu semua pembelajaran. Jadi di sini bukan hanya diajarkan cari uang, tapi di-upgrade juga dirinya. Jadi yang nggak sempat sekolah, bahkan ada tamatan SD ya nih, berdiri tuh bisa berdiri. Nah ini namanya mau Masaru tamatan SD loh. Nah terus latar belakangnya mantan ojek online. Wah luar biasa nggak? Iya. Nah coba di luar sana mana ada perusahaan sebesar ini ya. Saya buka rahasia satu perusahaan yang alhamdulillah banget. Karena berhasil survive di tengah pandemi corona, perusahaan-perusahaan di luar sana banyak tutup. Tapi MSC alhamdulillah untuk bisnis sejenisnya, bisnis network marketing, kita menempati posisi 01. Iya, lihat ya. Dan dilihat dari itu pun tambah belakangnya. Kebanyakan dari kami miliarder MSC itu latar belakang orang susah semua. Kenapa bisa kira-kira? Iya, kebanyakan orang susah. Coba cari di Google, cari di YouTube, semua orang sukses di Indonesia bahkan di dunia kebanyakan dari orang susah. Bagi Facebook, Mark,
banyak sekali. Iya. Nah, oke. Di sini saya tampilkan foto kecil saya. Kenapa? Karena di saat kecil kita tidak tahu kita mau jadi seperti apa nanti. Betul nggak? Iya. Apakah kita jadi orang sukses atau orang biasa-biasa aja? Iya. Hidup adalah pilihan, life is choice. Iya. From zero to hero. Why not? Kenapa tidak? Kalau kita mulai dari nol, kenapa tidak? Nah, teman-teman semua di dalam ruangan ini, saya anggap itu mulai dari nol. Iya, kenapa? Walaupun mungkin sudah ada gaji per bulan, ada uang sekarang, ada tabungan, tapi belum tentu bisa bertahan di masa depan. Iya, ini masih panjang perjalanan. Apalagi, fakta nggak sekarang? Ada corona, PHK di mana-mana. Mereka PHK di mana-mana. Alhamdulillah, MNC ya. Bisnis online dan dulu bisa dijalankan online. Kami tidak goyah sedikit pun. Bahkan yang jalankan MSI, yang tekun jalankan MSI malah penghasilan kita lebih banyak, tambah banyak lagi. Alhamdulillah Juli kemarin tahu nggak? Yang tadinya saya susah uang makan saja susah, 2.000 pernah makan 2 kali. Tahu nggak di bulan Juli saya dibayar berapa? Saya dibayar lebih dari 0,5 miliar di bulan Juli. 600 juta. Iya, terserah teman-teman mau percaya atau tidak. Saya pun dulu tidak percaya. Iya, tapi alhamdulillah banget pintu hati saya terbuka untuk mencoba bisnis ini dan alhamdulillah bisa merasakannya. Ya, oke, next. Nah, kemudian masa-masa perkuliahan saya. Jadi saya kuliah itu cari makan sendiri, uang kuliah sendiri. Nah, ini yang mana kira-kira saya di sini? Kira-kira yang mana? Yang mirip? Botak semua perasaan. Nah, ini ya. Ini. Nah, di sini berat saya cuma 46 kg karena dalam sehari paling makan 1 kali nasi. Selebihnya roti. Ya, selebihnya roti sebenarnya bisa makan nasi, tapi kalau saya tidak jatuh seperti itu, mungkin ada kalanya di mana beras saya habis atau saya tidak makan nasi dalam 1 hari. Iya. Nah, mungkin teman-teman lebih beruntung masa lalunya daripada saya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tempat tinggal saya. Uang makan saja susah, apalagi ngontrak, betul nggak? Bisa nggak ngontrak kalau uang makan aja susah? Jawabannya tidak. Saya numpang di rumah keluarga saya, di mana keluarga saya sendiri tidak mau tinggal di rumah ini. Kebayang nggak? Kira-kira bagaimana ini suasana di rumah itu? Ya betul. Di situ banyak orang, di situ banyak teman saya, tikus, kecoa, kadang itu ada ular. Kalau begini ada ular, ada ikan dan lain-lain. Iya, mungkin aja teman-teman lebih beruntung daripada saya masa lalunya ini. Dan alhamdulillah kalau hujan, rumah pertama banjir adalah rumah saya. Jadi menempati peringkat 01 banjir. Iya, tapi alhamdulillah saya sudah berapa kali dipanggil pulang kampung karena sempat saya sakit tipes di sini. Tipes, banyak tikus. Yang orang kesana tahu pasti. Kan yang bawa penyakit tipes adalah tikus. Tak? Ya, seperti itu. Oke, next. Tempat tinggal saya. Kemudian alasan kenapa saya harus berbisnis, karena setelah sarjana, alhamdulillah saya sarjana walaupun telat 1 tahun, karena di tahun terakhir skripsi disitulah banyak pengeluaran, tapi uang saya tidak ada. Ya makanya saya menghilang 1 tahun. Saya dicari-cari di mana-mana, saya menghilang, saya kerja. Disitulah saya menjadi pelayan catering dan ngajar privat. Iya, pokoknya 2 pekerjaan sekaligus saya jalankan sambil kenal juga bisnis seperti ini. Nah ini alasannya, karena setelah sarjana nggak ada jaminan langsung kerja. Ada yang sarjana di sini? 1, 2, 3. Ada lagi? Angkat tangan. Saya pun sarjana 45. Nah, dari mana ya? Iya. IPK Anda tinggi, wow luar biasa. Iya, teman saya ada yang sampai cuma 1 B-nya, yang lain A semua. Iya, tapi tahu tidak? Sekarang dulu saya lulus itu sekitar 10 tahun kemudian. Berarti teman saya sekitar 10 tahun ini orang paling cerdas di kelas. Sekarang sempat cecet, gajinya masih di bawah 3 juta. Bayangkan, yang paling pintar nih. Ini fakta loh. Iya, kalau dulu memang oke, zamannya di mana orang kuliah tinggi itu akan dianggap sukses. Nah, ada semua zamannya. Ada zaman di mana yang punya banyak tanah itulah dianggap paling sukses. Iya, tapi maaf sekarang ijazah Anda tidak menjamin kesuksesan. Tanah Anda tidak menjamin kesuksesan. Kenapa? Tanah ketika ada sakit medis misalnya, itu tanah bisa jadi jual murah. Iya, apalagi kalau kanker, apa namanya? Sudah dioperasi 1 kali
kambuh lagi. Iya, tapi tenang, di MSI dapat duit, dapat juga kesehatannya. Aku juga untuk iya. Oke, selanjutnya. Ya, ngomong-ngomong masalah ketinggalan ya. Tahu HP Nokia? Tahu? Ada yang pernah pakai HP Nokia selain saya? Siapa lagi? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Supaya kita tahu. Iya, pernah semua ya? Nah, berarti Anda sudah pernah semua keren pada zamannya. Tapi maaf, kalau sekarang, kalau Anda masih tampilkan HP Nokia Anda sebagai HP utama Anda, maaf, itu sudah tidak keren. Ketinggalan zaman. Walaupun masih ada yang pakai sekarang, tapi saya yakin itu adalah HP sampingan Anda. Iya, paling dipakai handphone atau apa, betul nggak? Ya, kenapa? Karena Nokia tidak upgrade diri. Walaupun upgrade diri, kalah saing dengan yang lain. Ada Android, ada iPhone, bahkan BlackBerry. Kenal BlackBerry? Masih ada yang pakai BlackBerry sekarang? Enggak ada kan? Kebayang nggak? BlackBerry, wah, keren sekali. Iya. Pokoknya kalau yang pakai BlackBerry itu, aduh, teman semua mendekat. Iya, saya betul sampai kental. Semua teman yang menjauh, terkontak semua, sampai kental. Iya, kebayang nggak? Fakta, kalau kita tidak upgrade diri, sudah kita sama dengan HP Nokia atau BlackBerry. Nah, teman-teman pada hari ini membuktikan bahwa teman-teman sudah siap upgrade diri, siap mengenal dunia bisnis online yang bakalan berlaku di masa yang akan datang. Nah, salah satu buktinya adalah di tengah pandemi corona kita masih bisa survive. Nah ini lanjut kegiatan saya setelah sarjana yang tadi ya. Baik dulu kegiatan saya setelah sarjana. Masih bingung. Saya sarjana pendidikan biologi. Harusnya saya ngajar dan lain-lain. Iya, tapi tahulah kalau kita ngajar honor, tahu tidak gajinya berapa? Iya, tidak munafik ya. Kita butuh makan, butuh hidup. Iya, 300.000 per bulan. Tidak cukup. Iya, makanya saya magang bakso. Magang supaya saya tahu cara jual bakso, cara buat bakso. Iya, alhamdulillah. Saya jaga gerobak. Iya. Saya pelajari cara buat bakso, alhamdulillah tidak jadi baksonya. Ya, saya bersyukur, berarti saya harus cari yang lain. Nah, ketemulah sama teman saya. Saya kaget, kok ada ya anjing bisa harganya 8 juta, 12 juta. Anjing di kampung saya banyak, malah dibuang malah. Iya, malah ada yang dibunuh karena anjing liar. Nah ini, sini saya bantu teman saya jual anjing. Jadi kalau ada yang laku satu, saya kadang dikasih 500 atau 1 juta, lumayan kan? Iya, seperti itu. Next. Nah, ini yang paling penting. Ya. Ini adalah salah satu ilmu kehidupan. Nah, kita percepat saja ini. Nah, misalnya di sini saya tanya siapa yang beli mobil? Mau semua ya? Mau semua, anggaplah mobil harganya 300 juta. Nah, 300 juta ya. Satu orang mungkin bisa buka handphonenya. Siapa yang belum join di sini? Belum bergabung? Ada? Bisa minta tolong? Ada kalkulatornya HP tak? Bisa dikasih keluar semua? Karena dari tadi saya lihat Lisa tidak pegang handphone. Iya, tapi tenang aja. Di MSI nanti itu akan dimanfaatkan handphonenya menghasilkan uang. Iya. Iya, handphonenya akan menghasilkan uang nantinya. Tenang aja, kita akan bimbing kok. Iya. Yang tadinya cuma habisin pulsa kan? Iya. Dan ngomong-ngomong yang pertama tadi saya bahas tentang kebahagiaan, tentang happy. Tenang aja. Ini adalah hobi yang dibayar, otomatis kita happy. Iya. Kenapa saya katakan hobi yang dibayar? Saya tanya sekarang, hobi semua nggak main handphone? Hobi. Kalau bangun tidur apa yang paling pertama dicari? Handphone kan? Iya, sama dengan saya. Tapi bedanya sekarang handphone saya bisa menghasilkan 3-5 juta per hari. Mau tidak seperti itu? Iya, nanti diajari caranya. Oke, sudah ya kalkulatornya ya semua. Ada handphone yang tidak punya kalkulator? Tadi saya belikan handphone saya. Ada? Saya kira punya semua. Oke, misal kita mau beli mobil standar 300 juta, berarti kita harus menabung. Menabungnya dari mana? Dari hasil kerja. Ya, percuma kita gajian 10 juta per bulan kalau pengeluaran kita 9.999.000 itu nggak bakalan beli mobilnya. Jadi bisa ditabung. Nah, kita mau hitung per tahun berarti 500 kali 12. Coba kalkulator 500 kali 12 hasilnya berapa? Sama tidak? Sama kan? 6 juta. Inilah tabungan kita per tahun kalau tidak pernah diambil. Tapi tahulah manusia, apalagi zaman now,
ada merek handphone terbaru, aduh ambil dulu deh, kan nggak jadi lagi dong kebeli kan. Ini tips ya, bagaimana cara Anda membeli apa yang Anda mau beli. Iya, harus memang fokus, nggak boleh dialihkan ke yang lain. Iya. Oke, sudah ya 6 juta pertama. Sekarang hapus 300 juta dibagi 6 juta. Hapus angka nolnya 6 berarti mewakili 300 bagi 6. Coba hasilnya berapa? 50, sama. Ada yang di luar 50. Contoh kalkulatornya beda. 300 juta dibagi 6 juta sama dengan 50. Maaf. Yang mau beli mobil nanti terwujud 50 tahun ke depan tambah dengan usia Anda sekarang. Kita lihat berapa usia kita? 18 tambah 50 tahun berarti usianya berapa? Siapa nama tak? Siapa? Ani. Jadi nanti Ani punya mobil yang senilai 300 juta di usia 68 tahun. Oh. Masih bisa bawa kira-kira? Masih keren kira-kira? Masih mau selfie? Main TikTok dalam mobil? Sayang banget, Anda melewatkan masa di mana Anda bisa terlihat keren. Iya. Dua kaya raya itu biasa, tapi muda kaya raya itu luar biasa. Iya. Jangan sampai Anda melewatkan tahun demi tahun, akhirnya apa? Memang Anda bisa sukses, tapi intip usia Anda berapa? Intip usia Anda berapa? Jangan sama dengan tetangga Anda. Oke lah, punya mobil banyak banget hartanya, tapi usianya berapa? Ya, di sini kebetulan banget, alhamdulillah tim kita adalah 01 tim muda termuda di Indonesia. Ya. Dan semua yang positif, semua yang mau jalankan bisnis ini tidak bakalan saya lepaskan sampai betul-betul bisa nikmati hasilnya di usia muda. Jangan salah, ketika kita di usia muda banyak sekali hal-hal bermanfaat yang bisa kita lakukan. Iya, dan di sini kalau ada yang salah gunakan uangnya, maaf saya tendang dari grup saya. Iya, di sini nanti akan dibimbing bagaimana uang Anda bisa manfaatkan untuk kedua orang tua. Berangkatkan dulu umroh kalau mau hasil yang lebih banyak. Itu yang paling penting. Berangkatkan. Ini salah satu contoh. Cari travel, tanya harga umroh berapa. Coba hitung, mama berapa? Angka merah rata-rata kan 25 juta. Mama 25 juta, bapak 25 juta dengan kita 25 juta berarti 75 juta kan? Iya. Pakai hitungan ini gratis saya bagi. Ini yang bisa membuat saya membeli apapun yang saya inginkan. Iya. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ya, saya akan sudah mewujudkan apa yang di selempang saya. Go Pajero, tunggu Pajeronya. Ya, insya Allah saya mau ganti mobil ya untuk ke depan lagi. Dan saya pakai ini. Ini penting sekali. Iya, ini harga-harga ratusan juta. Bagaimana dengan handphone misalnya? Handphone yang kayak gini yang baru-baru saya beli. Coba yang harga 28 juta misalnya. Ini bisa terwujud loh. Tidak sampai 1 tahun. Bahkan dengan kehidupan Anda yang sekarang bisa. Kalau Anda pahami materi ini. Oke, lanjut. Nah ini tadi uang. Alhamdulillah. Apa nih? Oh iya, saya pernah jadi pelatih pramuka juga. Nah makanya saya terbiasa pantang menyerah orangnya. Kalau di pramuka kemarin, waduh, kalau ada lumpur kan kita lalui. Nah sama leader Farun. Siapa lagi anak pramuka di sini? Nah, tuh ada anak pramuka itu pantang menyerah. Iya, tapi sekarang dalam ruangan ini mulai saat ini ya kita jadi orang yang pantang menyerah. Kenapa? Karena kita sudah lihat dua-duanya. Ya, tidak ada ruginya orang yang pantang menyerah. Ya, tapi kalau sekarang di awal saja belum coba bisnis sudah menyerah, maaf, bukan Anda yang kami cari ya. Oke. Gaji saya dulu 350 sampai 500 ribu per bulan, sangat pas-pasan. Apa yang bisa saya kasih ke orang tua? Maaf, belum ada mungkin. Karena untuk hidup saya masih pas-pasan. Saya butuh makan. Sedangkan orang tua juga butuh. Orang tua usianya tidak bisa menunggu. Saya tidak tahu, kita tidak tahu orang tua kita bisa bertahan sampai kapan. Betul nggak? Iya. Mumpung masih hidup, sekarang lah waktunya. Oke, selanjutnya. Latar belakang saya seperti itu tadi. Orang yang susah makan, tinggalnya di tempat bagaimana, penghasilannya bagaimana, tapi apa? Saya tidak berhenti, saya punya impian. Dan ketika saya melihat peluang yang lebih bagus, kenapa
tidak untuk saya coba. Iya, saya tidak peduli apakah saya punya uang saat ini atau tidak, apakah saya punya modal saat ini atau tidak. Yang penting apa? Saya punya kemauan dan tetap saya pegang teguh impian saya. Selanjutnya, yang akhirnya ini, dulu waktu SD ternyata saya pernah bilang seperti ini. Saya lihat buku IPS saya ada peta-peta, ada seluruh Indonesia, ada Jakarta, ada Bali dan lain-lain sebagainya. Saya ucapkan, bisa nggak ya saya kesini, ada betulan nggak ya namanya Jakarta, Bandung, Bali. Yang akhirnya terpenuhi, tercapai di MSI, melalui MSI. Jakarta, ini editan yang lama ya. Jakarta nggak tahu sudah berapa kali, Bandung sudah 3 kali, Bali sudah 6 kali semua. Selanjutnya, akhirnya keliling Indonesia, Bandung, sampai bisa ke hotel dan makan malam di sini tempat praweddingnya semua artis-artis di Indonesia, kemudian tempat syutingnya wedding betutu dan lain-lain sebagainya. Ini yang paling besar di Indonesia ya. Insya Allah ya, untuk tim saya siap-siap kita ke sini. Dan pastinya karena saya pernah merasakan makan malam di sana, kalian juga harus merasakan dong. Yes. Siap. Paling puncak tertinggi ya. Kalau perlu sih sebelum berangkat ke sana, bagusnya kalau ada yang menikah dulu supaya bisa bulan madu. Keren sekali. Oke, selanjutnya Malang, Jogja. Dulu tampilan saya masih gini-gini. Nah, itu bajunya saja baju om tolole, telole. Iya, saya belinya di mana? Di Pasar Senggol. Nah, sekarang ajak saya ke Pasar Senggol, maaf. Iya. Kebakaran itu malah. Oh, kebakaran ya? Iya, makanya saya bilang maaf karena kebakaran kan. Iya. Nah, kemudian tuh luar negeri. Waduh, ini tampilan saya masih culun. Iya, ya. Karena saya baru sekitar 6 bulan join sudah ke luar negeri. Malaysia. Saya lihat ya namanya Petronas, kemudian Singapura. Ternyata sudah 3 kali, kalau sekarang sudah 5 kali. Alhamdulillah ya, bertambah terus. Kenapa? Karena beginilah bisnis MSI. Kawan kita jalankan terus bertambah terus. Iya, nggak ada namanya stuck di tempat, tidak ada. Kecuali bagi anda yang tidak mau berjuang di awal. Ini di awal aja mau berjuang. Ini seandainya tidak ada corona, ini kan lolos lagi umroh. Belum berangkat umroh, lolos lagi Eropa 5 negara. Nah, iya, teman-teman semua bakal merasakan nanti. Nah, ini ke Thailand. Nah, terus teman-teman untuk di tim saya tenang. Saya tidak bakalan berangkat sendiri. Kalau saya lolos sendiri ke auto ini, awalnya saya cuma lolos sendiri. Saya minta batalkan. Gak apa-apa Angus. Daripada saya dianggap sukses sendiri. Itulah prinsip saya di MSI. Ya, ini ya semua saksi ya. Kalau saya berangkat sendiri ke luar negeri, saya akan batalkan. Kalau saya berangkat berarti saya ingkari apa yang saya katakan. Nah, makanya saya telepon kemarin beberapa orang termasuk leader Farul. Yang paling pertama saya tolong itu leader kalian, leader Farul. Farul ada paspor enggak? Ternyata Pak Farul waktu itu belum punya paspor. Ya, makanya saya telepon yang lain kebetulan ada, bisa dikata ya jarang aktif tapi punya paspor. Beruntung nggak dia? Langsung berangkat angkat koper. Kak, tidak ada uang buat angkat koper. Kak, tidak ada uang banyak angkat koper. Kak, tidak ada angkat koper sini. Nah, makanya yang gabung, yang baru gabung atau belum gabung dan mau mencoba gabung, saran saya ya buat paspor dan segala. Ya, karena kita tidak tahu rezeki. Insya Allah ini bulan 9 kalau sudah terbuka ya travel ya. Kita berangkat umroh dulu. Bulan 12 kita ke Bogor ya rame-rame ya. Amin. Kita menuju Dika. Yes. Dan bulan 12. Oke, selanjutnya Jepang. Nah ini yang dikenal orang Jepang ya. Ya. Nah, saya kan anak bungsu ya, betul nggak? Nakal, bandel dan lain-lain. Tapi alhamdulillah ya bisa sukses di sini itu siapa yang sangka. Saya suka banget kartun, anime, Naruto, wah. Jutsu terlarang. Nah, makanya saya mau sekali pergi di negara Jepang. Karena aduh, masa dinonton di televisi terus, akhirnya saya tidak berangkat sendiri lagi Bapak Ibu. Lagi-lagi tim kita yang paling banyak berangkat ke Jepang. Ini ada 11 orang, saya bawa sekarang termasuk leader Farul, mana leader Farul? Nah ini dia. Nah ini, ya. Istri. Nah ini mantan pacar saya, karena sekarang sudah jadi istri saya. Ya walaupun di awal nolak saya 3 bulan karena tidak percaya sama saya. Iya. Oke selanjutnya.
Nah, mulailah saya injak namanya Eropa, suhu dingin. Iya, suhu dingin. Mulailah saya beli jaket tebal, pakai shawl. Iya, beda banget ya. Yang tadinya tinggal sama tikus, sekarang. Iya. Oke, suhu dingin di sana. Dulu cuma lihat kulit plastiknya mama di rumah. Nah, sekarang bisa lihat aslinya. Dan gara-gara saya keliling dunia, disitulah saya melihat indahnya ciptaan Allah dan mengetahui kalau sebenarnya bunga tulip itu bukan asalnya dari Belanda, tapi sebenarnya dari Turki. Cuman Belanda yang bisa mempublikasikan dan membumikan, Melestarikan. ya, melestarikan dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya, belum saya tampilkan sudah tadi ya di TikTok ya. Ada Belgia, ada, nah ini juga foto saya keren nggak? Nelpon, padahal HP mati. Iya. Kan namanya di luar negeri, apapun yang sudah ada keren. Luar negeri loh, tidak semua orang bisa. Bebaskan ekspresi. Oke, selanjutnya. Kapal pesiar. Kapal pesiar. Semua mungkin orang bisa di sini, tapi bayar 6 juta per hari. Kita semua itu gratis dari MSI. Sudah. Sudah gratis, dikasih lagi uang jajan. Di dalam kapal pesiar ini ada kolam renang, ada beberapa di luar, ada juga di dalam. Bioskop. Ada bioskop, ada panjat tebing, pokoknya kayak kota berjalan. Semua makanan melimpah semua. Iya, tapi jangan salah ambil karena di situ kadang ada babi juga karena kan ini kapal pesiar ini dunia. Iya, jadi semua orang bisa naik kapal pesiar ini. Nanti semua bakalan rasakan kok. Amin. Negara paling indah. Wah, ini alhamdulillah. Nah, pantas orang yang sudah pernah umroh pasti mau lagi umroh. Kenapa? Karena dari semua negara, dari hampir 20 negara yang saya kunjungi, ini yang paling bikin saya tercengang. Melihat ke atas terjun Allah ini apa ya? Karena di sana betul-betul ketenangan hati dan jiwa itu dirasakan. Kalau Anda punya utang, berangkat aja dulu umroh, nanti di sana utangnya terlupakan. Kalau Anda punya mantan yang sangat membekas, silahkan berangkat umroh, nanti di sana terlupakan mantannya. Iya, betul. Nah, next. Nah, ini yang paling saya syukuri, umroh kedua saya berangkatkan kedua orang tua saya. Mumpung masih hidup ya, lihat bapak saya sudah sangat tua. Iya, jadi saya berpikir waktu itu kapan ya, nah, saya bisa berangkatkan orang tua. Kemudian saya manjakan sedikit mama saya karena ceritanya kayak gini. Mama saya waktu kecil itu pernah kabur dari rumah gara-gara mau makan tapi mama tidak bisa siapkan. Iya. Nah, saya kabur, saya dicari sama nenek saya cari saya di sawah, saya lihat, saya sembunyi. Tapi namanya anak lapar, ujung-ujungnya pulang kan. Pas saya pulang, alhamdulillah, makanan di rumah itu sudah ada. Ternyata mama jual lemas terakhirnya untuk kasih makan anaknya bandel ini, yang nakal ini. Nah, alhamdulillah, di sana mama cuma bilang, aduh nak, kenapa kayak mama mau punya emas dari Mekah? Ayo ma, ayo sini, tinggal pilih. Jadi mama saya langsung tinggal pilih mak, yang mana kita suka itu yang saya ambilkan. Alhamdulillah semua disponsori Messi, tinggal gesek. Oke, selanjutnya. Alasan besar saya berjuang karena ada orang yang saya cintai harus saya bahagiakan. Ada keluarga saya yang di kampung saya dikucilkan dari keluarga bahkan ya luar biasa ya, pengaruhnya uang ya. Kita tidak munafik orangnya. Itu kalau kita tidak punya uang, itu keluarga kayak orang lain. Bahkan tidak melihat. Ini serius. Ini mana ya keluarga saya? Gak pernah saya lihat sampai nanti saya sukses seperti ini baru saya tahu. Oh, ternyata ada keluarga aku di sini. Oh, ternyata ada di sini. Sebelumnya kemana? Iya, bahkan orang lain pun menganggap saya keluarga. Iya, ada yang tidak akui saya waktu kecil. Pas ini di chat tim saya. Temanku itu, saudaraku, teman main kecil, padahal dulu saya gak diakui sebagai temannya. Iya, luar biasa ya pengaruhnya uang ya. Iya, dan yang paling fatal itu jangan salah ya bisnis seperti ini kalau hanya uang yang dicari di sini tempatnya. Ya kalau uang hanya uang ya. Tapi luar biasanya Messi bukan hanya uang. Bukan hanya uang, Bapak Ibu di sini kita dapat saudara, kita dapat teman, kita dapat keluarga baru. Saya merinding ya. Karena khususnya dalam ruangan ini ya, mana ada Kak Erna yang luar biasa sekali ya berjuang demi anaknya sampai tidak bisa ketemu anaknya gara-gara uang. Iya, ibaratnya kasarnya kayak disita anaknya tidak bisa ketemu karena
makan saja itu sangat banget. Itu apa ya, itu sampai hati saya bergetar itu kalau mendengar cerita teman-teman semua. Dan tenang aja teman-teman ya, kalau masih mau berjuang terus sama-sama dengan saya akan dampingi sampai betul-betul sukses. Kenapa saya wajib dampingi? Karena saya juga orang tidak punya kemarin. Kalau masalah makan saya pernah tidak makan. Saya pernah minta beras sama orang tua. Orang tua bilang apa? Nah, ini saya di rumah nggak cukup. Bayangkan susahnya waktu itu. Kakak-kakak saya beras ini sama saya, kenapa? Oh ternyata hanya saya yang makan beras full ya waktu kecil. Karena namanya anak bungsu biasanya paling diperhatikan. Maaf, ini agak terlalu masalah ini karena batu-batu. Mungkin teman-teman tidak pernah rasakan yang namanya susah makan ya. Kakak saya lain harus makan beras campur jagung. Itu bergizi tapi tidak enak di tenggorokan. Jujur, saya pernah coba, tidak enak. Apalagi kalau jagungnya tidak diiris, itu rasanya rasa dendam. Jadi kakak saya ini itu sama saya. Mama saya cuma bilang kalau mau makan beras full tunggu aja sampai selesai. Kalau ada sisanya makan. Oh tidak. Iya, alhamdulillah ya. Saya bersyukur sekali pernah merasakan semua yang sakit-sakit seperti itu, karena itu yang membuat saya kuat. Iya, membuat saya menjadi orang yang berjuang, bukan pecundang. Iya, dulu saya sempat jadi pecundang Bapak Ibu. Saya ditawari seperti ini, saya langsung kabur. Bahkan saya PHP orang yang ngajak saya. Teman-teman semua beruntung kita bertatap muka. Yang ajak saya di MSI, tahu nggak luar biasanya Allah memperlihatkan rezeki kita. Saya diperlihatkan melalui BBM. Saya tidak kenal orang yang kenal saya dengan MSI. Kalau saya ingat, itu pun saya nolak 6 bulan ya, karena tidak ada uang. Tapi apa? Untung saja saya masih ada kemauan sedikit untuk merubah nasib. Saya tidak butuh berapa sih uang di kantong. Jadi saya pakai uang makan saya untuk gabung. Saya tidak peduli saya makan besok atau tidak. Saya numpang dulu sama teman, saya lupa makan. Iya. Di sini saya sadari dan di sinilah jadi pelajaran sekaligus hikmahnya bahwa kerasnya kehidupan saya kemarin, selama saya mau memperjuangkannya, itu bakalan menjadi kisah indah ketika saya sukses nanti. Maaf ya terlalu sedikit. Mudah-mudahan kita semua paham apa yang kita sampaikan di sini. Di sini saya bukan menggurui atau apa, saya cuma men-sharingkan sesuatu karena sukses adalah hak semua orang. Tidak peduli Anda siapa, tidak peduli Anda punya uang sekarang atau tidak peduli, tidak memandang itu. Tidak peduli apakah Anda jago bicara di sini, apakah Anda hebat, tidak memandang itu. Yang penting apa? Yang penting Anda mau. MC mau belajar, yang tamatnya SD mau belajar, semuanya mau belajar. Iya, di sini semua akan diajari. Bahkan Anda yang putus sekolah, tenang aja. Saya sudah rasakan ini sampai saya di titik royal. Ini tidak kalah dengan S1, S2. Teman saya banyak S2, gelar master. Iya, tapi kalau mau dari segi penghasilan, alhamdulillah. Iya. Sudah ya. Nah ini, alhamdulillah bisa kasih emas orang dua lagi. Itu di sini saya ini ya, karena kebetulan saya sudah banyak boros, saya kasih emas itu pun masih sedikit sekali sebenarnya kalau hanya emas yang saya kasih ke orang tua. Tapi ternyata di sini saya tidak lihat kalau orang tua mama saya nangis, saya tidak lihat di sini. Begitu pentingnya kesuksesan hanya untuk orang tuanya. Dia kan cuma 1 lembar saja uang 40.000 atau 100.000. Hasil dari anaknya itu sudah bisa
berdiri dan hasil yang tadi sudah mau dapat motor ya sini dulu. Nah anak ini kurang lebih sama masalahnya dengan saya. Kalau kamu berdua itu paling sering dibutuhkan. Nah kalau dibutuhkan maksudnya jadi bahan ejekan dan lain-lain. Ya nggak apa-apa ya. Berarti proses kita sama dong. Iya kalau saya dulu tuh mulai SD SMP SMA bahkan sampai kuliah itu saya sering diejek jadi bahan ejekan. Bahkan kalau ada tulisan yang sana misalnya tentang bergila dan lain-lain itu saya tidak diajar. Mereka bercanda mungkin tapi dia nggak tahu di dalam hatinya aduh ketusuk-tusuk. Iya tapi apa? Ternyata itu buat saya kuat sih. Jadi kamu juga harus kuat. Ya jangan dibawa baper. Iya. Tapi dulu memang saya juga baper. Saya bahkan nangis sampai saya rekam. Iya. Iya. Tapi ya itu yang bakalan bawa hasil bisa dipilih dan bisa. Iya. Jadi lagi ya dapat motor ya. Ya selamat ya untuk orang yang menolak saya 3 tahun. Ini orang yang 3 tahun dapat saya loh. Iya. Menyesal nggak? Banyak sekali, kenapa? Seandainya 3 tahun yang lalu gabung ini sudah sama saya mobil. Jadi lihat saya ini. Tapi karena 3 tahun nolak ya sudah harus menjalani proses dulu. Jadi teman-teman ini pelajaran ya. Jangan tunggu teman Anda sukses, jangan tunggu teman Anda sukses. Jangan tanyakan nanti sukses kamu baru saya gabung. Masalahnya ketika yang undang Anda sudah sukses, Anda baru mulai, betul ya? Iya. Oke. Makasih ya. Obrol dulu dong. Oke, itu dari saya. Nah, bagi teman-teman yang mau berjuang dengan keluarganya, yang mau merubah nasib, yang saya bilang tadi, mau kita masih positif, disinilah saatnya, bukan di luar sana. Ya, disinilah saatnya. Oke, jadi teman-teman yang mau mencoba merubah hidup dan berjuang demi kedua orang tuanya, saya undang ke atas panggung dengan hormat. Kebetulan banget ya acara pada hari ini saya hadir. Iya, jadi saya akan dampingi teman-teman semua yang mau berjuang. Khususnya laki-laki yang sudah berjuang. Iya, oke teman-teman silakan naik.